satu surah misalnya secara bersambung. Misalnya si fulan membaca satu juz atau dia membaca satu halaman, selesai maka pindah ke yang berikutnya. Yang berikutnya membaca satu halaman, yang lain mendengarkan dan menyimak, selesai pindah lagi. Ini namanya al-qira'ah bil idarah, membaca Al-Quran Karim dengan cara idarah. Kata beliau rahimahullah, wa huwa ay yajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum 'ashra aw juz'an aw ghaira dhalik, yaitu berkumpulnya beberapa orang, sebahagian mereka membaca 10. Entah yang dimaksud 10 apakah 10 ayat ya, ataukah 10 juz. Nah, namun yang baik yang dimaksud 10 ayat ataukah 1 juz, au ghaira dzalik, ataukah yang lainnya. Walhasil dia membaca sebahagian dari Al-Quran. Summa yaskut, kemudian yang tadi membaca diam, lalu berpindah ke yang berikutnya, wa yaqra'ul akhar, lalu kemudian yang lainnya membaca min haitsu tahal awal, ya, di mana berhentinya yang pertama. Di mana berhentinya yang pertama. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama membaca sampai ayat yang ke-10, dilanjutkan oleh teman yang berikutnya dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Dilanjutkan oleh temannya ayat yang ke-21 sampai yang ke-30, dan begitulah seterusnya. Tsumma yaqra'ul akhar, kemudian yang lain terus membaca secara bergiliran dan bersambung apa yang mereka baca. Kata beliau, wa hadza jaizun hasan, ini boleh dan baik. Yang jelas mereka tidak berjamaah membaca satu surah dengan berserentak, dengan beramai-ramai. Wa qad su'ila Malikun rahimahullahu ta'ala anhu, dan telah ditanya al-Imam Malik rahimahullah tentang hal ini, faqala la ba'sa bih, maka beliau menjawab tidak mengapa yang demikian. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Dari sini juga menjelaskan kepada kita, semakin menguatkan bahwa Al-Imam Malik rahimahullah tidak melarang asal hukum berkumpulnya mereka dalam hal membaca Al-Quran. Di sini beliau membolehkan. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah. Padahal mereka berkumpul, yang satu membaca selesai dilanjutkan oleh temannya, dan begitu seterusnya. Kata Imam Malik, la ba'sa bihi, tidak mengapa yang demikian. Ya, maka ini jelas bahwa beliau tidak mengingkari asal berkumpulnya, namun caranya, kaifiyahnya yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan suara serentak membaca satu surah ataukah berzikir secara berjamaah tanpa tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka inilah yang diingkari oleh Imam Malik, yang diingkari oleh Ad-Dhahhak dan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun, pasal yang berikutnya, fi raf'i sauti bil qira'ah, tentang hukum mengangkat suara pada saat membaca Al-Quranul Karim. Ya, di saat kita membaca Al-Quran kita keraskan suara kita. Apa hukumnya? Hada faslun muhimmun yang bagi ayyu'tana bihi. Ini adalah merupakan pasal yang penting sekali. Sepantasnya lah untuk diperhatikan. Lalu beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, annahu ja'at ahaditsu katsiratun fi sahih wa ghairi, bahwa telah datang hadis-hadis yang banyak baik di dalam kitab sahih dan selainnya, dalatun, ya, dalatun ala istihbab raf'i sauti bil qira'ah, yang menunjukkan disukainya mengangkat suara pada saat membaca Al-Quranul Karim. Waja'at azarun dalatun ala istihbabil ikhfa, dan datang pula dalil-dalil yang menunjukkan disukainya mengecilkan bacaan. Walhasil masing-masing ada riwayatnya. Ada hadis-hadis yang menganjurkan untuk diangkat suara membaca Al-Quran dengan dijaharkan. Ada pula yang mengatakan ada pula riwayat yang menyebutkan dikecilkannya suara, wa khafdhis sauti, dan direndahkannya suara. Masing-masing ada riwayatnya, sehingga dalam hal ini para ulama berusaha untuk mencocokkan ataukah berusaha untuk menggabungkan masing-masing dari dalil tersebut. Kapan kita dianjurkan membaca Al-Quran dengan dikeraskan,
kapan kita dianjurkan membaca Al-Qur'an Karim dengan dikecilkan suara. Wa sanadhkuru minha tarafan yasira isyaratan ila asliha insyaallah taala. Dan kami akan menyebutkan hal-hal yang yakni sebahagian dari dalil-dalil tersebut sebagai isyarah kepada asal dari hukum tersebut ataukah asal dari dalil-dalil tersebut insyaallah taala. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu min al-ulama. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan yang lainnya dari para ulama, wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athari al-mukhtalifati fi hada. Dan cara kita menggabungkan khabar-khabar, riwayat-riwayat yang berbeda-beda dalam hal ini. Yani ada riwayat yang menjelaskan dianjurkannya dikeraskan suara, ada riwayat pula yang menjelaskan dianjurkannya dikecilkan suara. Kata beliau, cara menggabungkan dalil tersebut, annal israra ab'adu minar riya. Bahwa kalau dikecilkan suara itu lebih jauh dari penyakit riya. Kalau dia mengecilkan suara. Nah, karena antara dia dengan bacaan tidak ada yang mendengarkan. Sehingga dalam hal ini kata beliau itu lebih jauh dari penyakit riya. Fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dzalik. Maka itu lebih utama berkenan tentang orang yang khawatir jangan sampai ya dia terkena sifat riya atau penyakit riya tersebut. Kalau dia mengkhawatirkan itu, baca dengan suara pelan. Fa illam yakhafir riya bil jahri wa raf'i saut fal jahr wa raf'u sauti afdal li'anna al-'amala fihi aktsar. Akan tetapi kalau dia tidak mengkhawatirkan pada dirinya penyakit riya, ya, apabila dia mengeraskan suara, menjaharkannya, maka menjaharkan dan mengangkat suara lebih afdal. Hal tersebut lebih afdal, li'anna al-'amala fi aktsar, karena beramal dengan mengangkat suara itu lebih banyak, ya, lebih ada tambahannya. Jadi dia hanya tidak membaca Al-Quran saja, tapi ada tambahan suara, ada tambahan suara. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa dengan ini semakin seseorang itu menambah ya bebannya, maka dia akan semakin menambah pahalanya. Al-qadar ala qadri al-masyaqqah. Nah, wali'anna faidatahu tata'adda ila ghairi. Dan kalau dia membaca dengan suara yang keras, faedahnya itu dirasakan pula oleh orang lain. Ya, berbeda kalau dia membaca dengan mengecilkan suara, hanya dia saja. Dan hanya dia saja yang mendapatkan pahala. Tapi kalau dia keraskan, ada yang mendapatkan faedah dari bacaan yang keras tersebut, maka dia mendapatkan pahala. Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Dan manfaat yang dirasakan oleh orang lain itu lebih afdal daripada manfaat yang dirasakan sendiri tidak dirasakan oleh orang lain. Wali'annahu yuqidhu qalbal qari. Demikian pula orang yang mengeraskan suaranya itu akan menghadirkan, ya, membangunkan hatinya orang yang membaca Al-Quran. Maksudnya menghadirkan hatinya sehingga dia konsentrasi. Ya, kalau dia membaca, maka bacaan itu dia mendengarkannya sehingga dia mencocokkan dengan hatinya, sehingga terus dia menyimak dan konsentrasi pada saat membacanya. Wa yajma'u hammahu ila al-fikri fi, dan dia mengumpulkan hamnya, mengumpulkan semangatnya, niatnya untuk bertafakkur kepada apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan dia mengarahkan pendengarannya kepada bacaan Al-Quran. Wa yatrudun naumah, dan juga menghilangkan rasa tidur, mengusir tidur, ya, menghilangkan rasa ngantuk. Wa yazidu fin nasyat. Demikian pula di antara faedah membaca dengan suara keras, semakin menambah semangat. Ya. Walhasil di sini beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan apabila dia membaca dengan suara keras. Wa yuqidu ghairahu, dan juga kalau dia membaca dengan suara keras, boleh jadi dia membangunkan orang lain, min naimin, dari orang yang sedang tidur, wa ghafilin, dan orang yang sedang lalai, wa yunasyituhu, dan akan memberikan semangat kepadanya.
Lalu kemudian mereka mengatakan, famahma hadarahu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdal. Maka kapan saja hadir pada dirinya sesuatu dari niat-niat ini, dari apa yang disebutkan dari faedah-faedah mengeraskan suara, maka mengeraskan suara lebih afdal. Mengeraskan suara yang demikian lebih afdal. Fa in istama'at hadhihi niyat tadha'afa al-ajru. Kalau berkumpul semua niat ini, tujuan dia mengeraskan suara untuk memberikan faedah kepada yang lain. Tujuan dia mengeraskan suara untuk kemudian dia konsentrasi ketika membaca, agar dia bisa bertafakkur, agar dia semakin kuat, semakin rajin, semangat dalam membaca Al-Quran. Dan seterusnya, kalau ini semua berkumpul, kata beliau, maka semakin berlipat ganda pula pahala yang dia dapatkan. Qala Al-Ghazali, lalu Al-Ghazali mengatakan, walihada qulna al-qira'atu fil mushaf afdal. Oleh karena itu kami mengatakan membaca melalui mushaf itu lebih afdal. Fahadha hukmul mas'alah. Maka inilah hukum dari permasalahan ini. Nah, walhasil dari sini yang disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullah, kesimpulannya bahwa di sana ada dalil-dalil yang dianjurkan kita mengeraskan suara. Ada pula dalil-dalil yang kita dianjurkan mengecilkan suara. Sehingga dalam hal ini kita harus menggabungkan setiap dalil tersebut. Tergantung keadaannya. Tergantung keadaannya. Kalau kemudian seorang membaca lalu dia mengkhawatirkan akan terkena penyakit riya, maka dalam hal ini dia mengecilkan bacaan. Jangan dia mengeras. Nah, namun kalau dia merasa aman dari penyakit tersebut, kalau dia merasa aman, maka lebih afdal bagi dia untuk membacanya dengan jahar. Itulah kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Namun yang zahir wallahu a'lam bishawab, di sana ada beberapa keadaan. Ya, keadaan yang pertama yaitu keadaan-keadaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk mengeraskan bacaan, menjaharkan bacaan Al-Quran Karim. Apabila keadaannya demikian, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti misalnya pada salat-salat yang dijaharkan, salatul maghrib, apabila kita menjadi imam, ya, ada perasaan khawatir terkena penyakit riya atau tidak, dia harus menjaharkan, dia harus memperdengarkan kepada jamaah. Nah, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia mengecilkan bacaannya. Setelah salat makmumnya bertanya, kenapa enggak dikeraskan? Saya takut riya. Ya, jangan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita demikian, kerjakan sebagaimana apa yang beliau kerjakan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Salatul Isya, salatul Fajr, ya. Kemudian salatul Id, salatul Jumu'ah. Nah, salatul Khusuf dan yang semisalnya. Yang kita dianjurkan mengeraskan suara, maka kita keraskan. Nah, gimana kalau kita khawatir jangan sampai terkena penyakit riya? Lihat kembali perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, tarkul amal li ajli nasi riya, meninggalkan amalan karena manusia itulah riya. Karena ini adalah suatu hal yang disyariatkan. Nah, ya, gak mau sholat jamaah, kenapa? Takut kalau dilihat orang diteriakin alim, nanti timbul lagi perasaan riya. Nah, kewajiban kamu adalah mengerjakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya wajibkan. Nah, dalam masalah hati, perbaiki hati, ya. Tidak diperbolehkan kita beramal karena riya, dan tidak pula diperbolehkan kita meninggalkan suatu kewajiban disebabkan karena takut riya. Amalkan kewajiban, amalkan hal yang disyariatkan, namun kita berusaha untuk menjaga hati. Itulah yang tepat. Nah,
Sehingga dalam hal ini apa yang disyariatkan untuk dijaharkan, kita jaharkan. Ya. Apakah itu membaca Al-Quran Karim ataukah zikir. Zikir yang lainnya seperti takbir al-intiqal. Takbir berpindah dari satu takbir ke takbir yang lainnya dalam salat. Nah, mengucapkan salam pada salatul jamaah. Ya, pada waktu beribadah di waktu haji. Labbaik Allahumma labbaik, dianjurkan untuk diangkat suaranya. Takbir pada waktu Id dianjurkan untuk diangkat suaranya, dijaharkan. Terkecuali para wanita apabila dikhawatirkan fitnah. Dan begitulah seterusnya. Ya. Begitulah seterusnya. Jika ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk menjaharkan, kita menjaharkannya. Termasuk pula diantaranya adalah setelah salat. Rasulullah SAW mengangkat zikir setelah salat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbirnya beliau bertakbir yang menunjukkan selesainya tanda salat. Apa? Selesai salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun dalam perkara-perkara yang tidak ada ketentuannya. Dalam perkara yang tidak ada ketentuannya, ya, adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Kalau dia mengkhawatirkan dia, baca dengan pelan. Namun kalau dia merasa aman, ya, terlebih lagi dia menginginkan satu faedah pada saat dia menjaharkan bacaan Al-Quran, ingin memberikan manfaat kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain Al-Quran, ya, dengan membetulkan niatnya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka tidak mengapa. Bahkan itu yang lebih afdal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa amma al-atharul manqulatu fa katsirah. Adapun riwayat-riwayat yang dinukilkan maka banyak berkenaan tentang hal ini. Wa ana ushiru ila atrafin min ba'dihha. Dan saya akan mengisyaratkan kepada beberapa, ya, atraf, yakni beberapa dari dalil-dalil tersebut. Sabata fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah sahih, yakni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Ma adzinallahu li syai'in, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu. Adzina yang dimaksud di sini bukan mengizinkan, ya, yang masdarnya al-izin, tapi yang dimaksud di sini adalah yang masdarnya al-azan, yang artinya istima', mendengarkan dengan seksama, menyimak. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyimak sesuatu, mendengarkan sesuatu. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah sifat al-azan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-adzan, yaitu Allah mendengar, menyimak. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyimak sesuatu ma adzina li nabiyyin, seperti Allah menyimak terhadap suaranya seorang nabi, hasanis sauti, yang indah, yang enak suaranya. Yang enak suaranya, yataghanna bil Qur'an, yang dia bertaghanni dengan Al-Qur'anul Karim, yajharu bihi, sambil dia mengangkat suaranya, sambil dia mengangkat suara. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian, ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat senang mendengarkan suara seorang nabi yang indah suaranya.
pada saat dia membaca Al-Quran Karim dan mengangkat bacaan suaranya, yataghanna bil Quran. Dalam hal menafsirkan yataghanna bil Quran ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud yataghanna bil Quran adalah memperindah suaranya. Ya, memperindah suaranya. Ada yang mengatakan yang dimaksud yataghanna adalah ketika membaca Al-Quran dia menyedihkannya. Ya, membaca Al-Quran seakan-akan orang membaca dalam keadaan menangis, padahal walaupun tidak. Nah, ada juga yang mengatakan yataghanna bil Quran, yakni dia menyibukkan diri dalam membaca Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan dia merasakan lezat dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah, sebagaimana orang-orang pelaku maksiat merasa lezat pada saat mereka mendengarkan nyanyian. Maka orang membaca Al-Quran Karim dia merasa lezat pada saat membaca Al-Quran. Dan pendapat yang kelima mengatakan yataghanna yang dimaksud adalah al-istighna, merasa cukup dengan Al-Quran. Dan pendapat yang terakhir inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan juga datang dari Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Sehingga kalau kita terjemahkan, ya, berdasarkan penafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, maka Rasulullah SAW mengatakan tidaklah Allah menyimak terhadap sesuatu, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala paling menyimak daripada suara seorang nabi yang indah suaranya dan dia merasa cukup dengan Al-Quran sehingga memalingkannya dari perkara-perkara dunia, yajharu bihi, dalam keadaan dia mengangkat suaranya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah lafaz yang paling terakhir, yajharu bihi. Dia mengangkat suaranya pada saat membaca Al-Quranul Karim. Hadis ini menunjukkan keutamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan menjaharkan, mengeraskannya. Wa makna adina istama'a. Yang dimaksud adina dalam hadis ini adalah mendengar. Demikian secara bahasa. Lalu beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Dan ya, yang dimaksud istama'a, menyimak, ini adalah isyarah bahwa Allah ridha dan Allah menerima amalannya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ghafarallahu lahu, apa yang beliau sebutkan di sini adalah ta'wil. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam An-Nawawi terpengaruh dalam hal yakni beberapa faidah-faidah al-Asy'ariyah. Terkhusus dalam hal seringnya beliau rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu, seringnya beliau mentakwil ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah hadis ini. Nah, mendengar yang semestinya kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mendengar. Allah memiliki sifat menyimak berdasarkan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak menyerupai siapapun dari kalangan makhluknya. Namun beliau mentakwil, yang dimaksud di sini adalah Allah mengisyaratkan bahwa Allah ridha dan Allah menerima. Ini takwilnya Asy'ariyah. Nah, ini takwilnya Asy'ariyah. Yang semestinya kita mengamalkan sebagaimana para ulama salaf mengamalkannya. Ya, mengamalkan secara zahir dari hadis ini bahwa hadis ini menetapkan sifat Allah. Rasulullah SAW mengatakan Allah tidaklah menyimak dari sesuatu yang lebih daripada Allah menyimak dari suaranya seorang nabi yang indah suaranya pada saat dia mengeraskan bacaan Al-Qurannya. Dia merasa cukup dengan Al-Quran. Nah, ya, sehingga tidak dibenarkan, dan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah kekeliruan. Wallahu a'lam. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له, dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yakni kepada Abu Musa, karena Abu Musa ini memiliki suara yang sangat indah,
jika beliau membaca Al-Quran. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Sungguh engkau telah diberikan seruling, ya, dari serulingnya keluarganya Daud. Saking enaknya bacaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu pada saat beliau membaca Al-Quran. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab husnus sauti bil qira'ati al-Quran, baiknya dan indahnya suara pada saat membaca Al-Quran Karim. Wa fi riwayatin li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atika al-barihah, dan sungguh aku telah melihat diriku, yakni aku telah mengetahui aku mengetahui bacaannya dalam keadaan aku menyimak apa yang engkau baca pada malam tadi. Yakni apa yang dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak dan mendengarkan indahnya bacaan dan suara Abu Musa. Wa rawahu Muslim aidan min riwayat Buraidah bin al-Hasib. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Buraidah bin al-Hasib radhiyallahu ta'ala. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan di catatan kaki dari kitab ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Abdullah bin Qais awil Asy'ari u'tiya mizmaran min mazamiri ali Daud. Bahwa Abdullah bin Qais al-Asy'ari diberikan seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud yang menunjukkan keindahan suaranya radhiyallahu ta'ala. Nah, maka ini ikhwan fillah azakumullah beberapa riwayat yang intinya bahwa kita diperbolehkan menjaharkan dengan syarat, ya, kita pada saat mengamalkannya menjauhkan diri dari sifat riya, dan juga dengan syarat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, la yu'zi ahadan, ya, la yu'zi ahadan, tidak mengganggu orang lain. Namun kalau dia membaca Al-Quran dengan keras, di sampingnya orang sedang mengerjakan sholat, maka tidak sepantasnya, ya, hendaklah dia mengecilkannya. Baik. Wa an Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu udunan ila ar-rajuli hasanus sauti bil Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat menyimak kepada seseorang yang sangat indah suaranya pada saat membaca Al-Quran daripada, ya, sahibul qainah, orang yang memiliki penyanyi wanita, ya, pada saat wanita itu bernyanyi, Allah tidak menyimaknya, Allah tidak butuh. Allah jauh lebih senang kepada, ya, bacaan Al-Quranul Karim, apalagi bacaan orang tersebut indah dan enak dengarannya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wa an Abi Musa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Musa al-Asy'ari bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil-lail. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara-suaranya rufqatul asy'ariyyin, suara kelompok, ya, suara orang yang berkelompok yang mereka dari kalangan Asy'ariyyin, maksudnya dari Bani Asy'ar, dari Bani Asy'ar, dari kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, di sini beliau memberikan pujian kepada kabilah al-Asy'ariyyin disebabkan karena bacaan mereka indah. Kata beliau, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara-suaranya sekelompok orang dari kalangan Asy'ariyyin di waktu malam. Hina yadkhuluna, pada saat mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka,
wa a'rifu manazilahum, dan aku mengenal rumah-rumah mereka, min aswatihim bil Qur'an bil lail, disebabkan karena suara-suara mereka yang terdengar di waktu malam membaca Al-Qur'anul Karim. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar, walaupun aku tidak mengetahui di mana tempat-tempat tinggal mereka pada saat mereka singgah di siang hari, ataukah pada saat mereka mendatangi rumah mereka di siang hari. Nah, tapi sekedar beliau mendengarkan suara yang indah, oh ini suaranya dari qabilah al-Asy'ariyyin, inilah rumahnya si fulan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kita mendapatkan faedah dianjurkannya membaca Al-Quran di waktu malam, dan menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka menghidupkan malam-malam tersebut dengan membaca Al-Quranul Karim. Wa 'anil Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu ta'ala berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara-suara kalian. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan selainnya. Hadis ini disebutkan oleh pentahqiq adalah hadis yang sahih. Walhasil hadis ini semua menjelaskan tentang keutamaan mengeraskan bacaan Al-Qur'anul Karim dan memperindah bacaan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyimak bacaan tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla sangat cinta dan senang dengan bacaan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan, dan beliau senang seorang yang bagus bacaannya pada saat membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ini semuanya menunjukkan bahwa mereka menjahalkan, akan tetapi dengan syarat. Yang pertama syaratnya, nah, jauh dari sifat ar-riya, jauh dari sifat ar-riya. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Nah, tidak mengganggu orang lain yang baca, kemudian yang lainnya sedang sholat, ya, yang lainnya sedang melakukan sesuatu yang dia merasa terganggu. Nah, apabila dia merasa terganggu, maka hendaklah dia mengecilkan bacaan. Ya, dan tidak termasuk mengganggu apabila masing-masing mereka membaca Al-Quran Al-Karim. Masing-masing dari mereka membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kebiasaannya ahli ibadah pada zaman itu, ya, mereka membaca Al-Quran sehingga, ya, suara tersebut saking gemuruhnya seperti suara lebah. Yang ini membaca, yang ini juga membaca, yang ini, sehingga ramai. Nah, ini tidak saling mengganggu yang demikian, dan tidaklah memudaratkan seseorang mengeraskan bacaan Al-Quran, yang satunya mengeraskan, yang satunya juga mengeraskan, seterusnya, ya, sehingga berkumpullah suara tersebut dan tidak saling mengganggu antara satu yang dengan yang lainnya. Yang demikian tidak termasuk dalam perkara al-idza, ya, mengganggu. Adapun yang mengganggu apabila hal tersebut dia membaca Al-Quran, yang lain sedang diam karena konsentrasi dalam satu ibadah tertentu seperti salat dan yang semisalnya, maka hendaklah dia mengecilkan bacaannya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Dan masyaallah kitab ini masih cukup panjang, ya, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menamatkan, walaupun kita berhasil menamatkan bulan Ramadan, ya. Dan sepertinya insyaallah ta'ala malam ini malam terakhir, ya. Nah, karena kita pun akan bersiap-siap untuk menghadapi al-Eid. Nah, sehingga besok malam dulu kita istirahat insyaallah, dan malam yang berikutnya pun istirahat, dan mungkin kitab ini tetap kita akan melanjutkan setelah Eid, ya. Nah, ini bagi ikhwan yang ingin ikut serta untuk mengkhatam kitab ini, ya, tafadhol, silakan. Nah, mungkin sehari setelah Idul Fitr insyaallah kita mulai membaca kitab ini, ya, ba'dal maghrib, ya, ba'dal maghrib, kemudian sebagian dari ba'dal isya. Mudah-mudahan dalam waktu sepekan kita bisa menghabiskan, mudah-mudahan.
Wallahu a'lam. Shawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara kami dalam berzikir ada yang pakai dua tangan kiri atau kadang dengan garis-garis tangan. Mana yang betul? Mohon penjelasan. Mana ya berzikir dengan garis-garis tangan? Ya, yang afdal adalah berzikir dengan menggunakan tangan. Nah, dan disebabkan karena berzikir adalah perkara-perkara yang mulia, maka dianjurkan berzikir dengan menggunakan tangan kanan. Dan telah datang riwayat dalam riwayat Abi Daud yang menjelaskan tentang hal ini, menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berzikir dengan tangan kanannya. Wallahu a'lam. Bolehkah membaca surat Mu'awwidzat pada setiap rakaat salat dengan alasan suka surat tersebut? Ini setiap salat Mu'awwidzat terus, ya. Yang dibaca oleh sahabat pada waktu itu bukan membaca Qul huwallahu ahad saja, akan tapi beliau mengakhirkan bacaan dengan Qul huwallahu ahad. Jadi baca surah yang lain selesai lalu kemudian membaca Qul huwallahu ahad. Inilah yang dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Kabarkan pada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sehingga dalam hal ini apabila dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, baca surah kemudian mengakhiri dengan Mu'awwidzat, ya, karena dia cinta dengan surah tersebut. Cinta karena apa? Karena pendeknya, ya, atau karena apa? Nah, sebab yang dimaksud cinta yang dimaksud oleh para sahabat yang membaca dengan Qul huwallahu ahad tersebut, dia mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena itu adalah sifat Allah, sifat ar-rahman, berarti dia memahami kandungannya, yang menunjukkan bahwa dia cinta karena itu. Sehingga dalam hal ini kalau dia senang membaca Mu'awwidzah, tentunya dia harus paham maknanya, dia tahu kandungannya, sehingga dia senang dengan kandungan yang terdapat dalam surah tersebut. Wa illa, itu bukanlah suatu hal yang sunnah, akan tetapi suatu amalan yang dikerjakan oleh sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari amalan tersebut. Dan yang afdal adalah mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya tadarrus memakai pengeras suara di masjid? Jika mengganggu, hendaknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat Al-Fatihah? Karena ada pendapat mengatakan bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berselisih para ulama, dan yang sahih dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil bahwa Al-Fatihah tidak termasuk dari bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Namun Bismillah adalah ayat yang tersendiri yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Ya, oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasantus salata baini wa baina 'abdi. Aku telah membagi salat antaraku dan antara hambaku. Nah, wali 'abdi mas'al, bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala 'abdi, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamadani 'abdi, hambaku memberikan pujian padaku. Ya, dan seterusnya. Yang menjadi syahid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini, beliau menyebutkan Al-Fatihah tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Allah. Dan seterusnya sampai waladhdallin. Ya, maka ini termasuk di antara dalil yang dikuatkan oleh para ulama, di antaranya dalam mazhab Malikiyah dan dikuatkan oleh Al-Qurtubi,
dalam tafsirnya bahwa basmalah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Lalu gimana? Bukankah Al-Fatihah termasuk dari as-sab'ul mathani? Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Kami telah memberikan padamu as-sab'al mathani. Apa yang dimaksud as-sab'ul mathani? Yaitu surah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan as-sab'ul mathani? Karena terdiri dari 7 ayat. Benar, kita tidak mengingkari. Al-Fatihah tetap terdiri dari 7 ayat, walaupun tanpa basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama, Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua, Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim yang kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang keenam, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Wallahu a'lam. Dan pembahasan sangat panjang dijelaskan oleh Al-Qurtubi pada tafsirnya, di dalam tafsirnya pada jilid yang pertama. Nah, apakah dengan mandi sudah mencukupi untuk mendirikan sholat tanpa berwudu? Mungkin maksudnya apabila dia berhadas besar, lalu kemudian dia mandi, yang maksudnya adalah mandi untuk mengangkat hadas, bukan sekedar mandi. Kalau sekedar mandi tanpa niat tidak sah, ya, dan tidak dianggap bahwa hadasnya terangkat, namun harus dengan niat. Namun apabila dia meniatkan dengan mandi tersebut untuk mengangkat hadas yang besar, maka yang sahih dalam hal ini bahwa apabila dia telah selesai mandi, maka telah mencukupkan bagi dia dari berwudu. Walaupun dia tidak berwudu, maka hal tersebut tidak mengapa. Boleh dia langsung sholat. Sebab menghilangkan hadas yang besar, ya, secara dengan sendirinya akan menghilangkan hadas yang kecil pula. Nah, berdasarkan hadis Jabir, ya, yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, bahwa Jabir radhiyallahu ta'ala mengatakan, menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrigu al-ma' ala ra'sihi thumma ya'ummu bis salah atau kama qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasahi tubuhnya dimulai dari kepalanya untuk menyiram, setelah beliau mandi beliau mengimami salat. Nah, dan tidak disebutkan bahwa walaupun disertai dengan wudu. Nah, namun yang afdal dalam hal ini adalah mandi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diawali dengan berwudu. Itu lebih afdal. Diawali dengan berwudu, ya. Hal tersebut lebih afdal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah, hadis Maimunah bintul Harith, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu terlebih dahulu, ya, dalam sebuah riwayat beliau berwudu secara keseluruhan seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah, ataukah berwudu sampai kepala tanpa mencuci kaki. Adapun membasuh kaki diakhirkan setelah dia mandi, maka yang paling terakhir yang diamalkan adalah mencuci kakinya. Kedua-duanya diperbolehkan. Yang ini lebih afdal. Bagaimana apabila sebuah masjid bersambung dengan WC? Apa hukumnya? Apakah WC tersebut dibongkar atau dibiarkan? Masjid, WC, ya. Oleh karena itu, kalau mereka membangun WC, mereka enggak sholat di situ. Nah, saya kira hal ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Wallahu a'lamu bishawab. Apakah mengganggu orang masjid? Ya, terkecuali kalau mengganggu, mengeluarkan bau yang kurang enak, ya, atau yang semisalnya. Namun karena kalau yang dimaksud bersambung bahwa itu jalan menuju WC, ya, di situ mereka tempatnya berwudu, atau yang semisalnya, tidak mengapa. Masjid yaitu batasan dindingnya ini, ya. Ini adalah masjid. Yang di luar bukan masjid. Keluar dari batasan tersebut bukan masjid, maka WC tersendiri dan masjid demikian pula tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.